dari Poltekkes Negeri Yogyakarta. Nama saya Eni Fatmawati. Benar dengan Ibu Hanif? Iya benar Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak Lia. Oh, Mbak Lia. Begini Mbak Lia dan Bu Hanif. Di sini saya akan memberikan beberapa materi atau informasi tentang diabetes mellitus, terutama tentang perawatan kaki pada orang yang menderita diabetes mellitus ya. Nah, sebelumnya nanti saya akan berikan materi kurang lebih 20 menit ya Bu. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Nanti ada Mbak. Sebelumnya apakah pernah mendengar atau membaca informasi tentang perawatan kaki bagi orang dengan diabetes? Belum Mbak, belum pernah. Untuk itu di sini saya akan memaparkan materi ya. Bisa kita mulai? Bisa. Baik, kita mulai ya. Topiknya adalah perawatan kaki diabetes. Apa sih perawatan kaki itu? Jadi perawatan kaki itu merupakan tindakan yang dilakukan individu baik dalam individu yang mengalami diabetes mellitus, baik dalam kadar gula normal atau dalam kadar gula darahnya rendah. Itu dilakukan, perawatannya dilakukan dengan tujuan yaitu untuk menjaga kebersihan diri, terutama pada bagian kaki, dan dilakukan secara teratur, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, apa sih masalah yang umum muncul pada kaki pada penderita dengan diabetes mellitus? Yang pertama ada neuropati. Neuropati sendiri ini merupakan disebabkan karena kadar gulanya yang tinggi pada waktu yang lama, serta kerusakannya pada saraf dapat menyebabkan kulit menjadi kering, rasa tidak nyaman dan nyeri pada kaki, dan serta perubahan bentuk kaki dan hilangnya sensasi pada kaki. Nah, untuk yang kedua ini adalah infeksi. Infeksi itu sendiri karena terjadi penurunan sirkulasi darah pada daerah kaki yang menghambat proses penyembuhan luka. Adapun tanda-tanda infeksi itu bisa lepuh, kemerahan, nyeri, panas, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kapalan. Kapalan itu seperti kulit kasar atau tebal karena dia sering tidak memakai alas kaki atau terlalu lama terkena gesekan yang kasar. Itu disebut dengan kapalan ya. Untuk selanjutnya adalah lepuh. Lepuh sendiri ini bisa disebabkan karena terjadi jika menggunakan sepatu yang misalnya sempit, itu bisa yang menggesek daerah yang sama, memakai sepatu itu tidak pas dan tanpa kaos kaki, gitu ya Bu ya. Selanjutnya adalah cantangan. Cantangan sendiri ini bisa timbul karena misal karena memotong kuku terlalu mepet terus terkena dagingnya, atau enggak kukunya yang tumbuh tapi mengenai kulit, itu bisa menyebabkan cantangan. Terus yang selanjutnya adalah bunion. Bunion itu seperti ini ya, bentuknya berubah, struktur kakinya berubah jadi bengkol gitu ya. Selanjutnya adalah jari martil. Jari martil ini sendiri kalau bunion tadi kan strukturnya semua ya. Nah, kalau jari martil ini sendiri jarinya salah satu jari atau beberapa jari itu misalnya bentuknya ada yang bengkok atau menekuk gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kaki pecah-pecah. Adapun kaki pecah-pecah ini seperti yang kaki pecah-pecah pada umumnya, karena tidak memakai sendal atau yang seperti itu. Akibat yang ditimbul karena tidak melakukan perawatan kaki, ya. Adapun yang timbul dari akibat yang timbul dari tidak melakukan perawatan kaki itu ada yang namanya gangguan pembuluh darah. Adapun gangguan pembuluh darah ini ada 3 gangguan, yaitu rasa nyeri pada kaki saat istirahat ataupun pada saat malam hari. Selanjutnya ada sakit pada telapak kaki setelah berjalan. Yang ketiga adalah jika terdapat luka akan cepat sembuh, terutama pada penderita yang mengalami hiperglikemia atau kadar gula yang di atas normal. Selanjutnya adalah yang kedua adalah resiko terjadinya infeksi. Selanjutnya ada berkurangnya sensasi rasa pada kedua kaki atau tadi disebutkan sebagai neuropati. Jadi sensasi rasanya
nyerinya berkurang, misalnya kakinya tebas atau seperti itu ya. Nah selanjutnya adalah berkurangnya daya tahan tubuh terhadap infeksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih pencegahan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya luka pada kaki. Yang pertama, kita bisa mengikuti penyuluhan kesehatan DM. Penyuluhan ini bisa dilakukan di posyandu, di posyandu ataupun program-program kesehatan di desa masing-masing ya. Terus selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi dan mematuhi di IDM. Di IDM itu kita ketahui ada 3 J ya, ada jam, jenisnya, dan jadwalnya. Itu harus teratur. Selanjutnya ada melakukan pemeriksaan berkala kaki DM. Jadi setiap hari harus diperiksa nih kakinya, apakah ada luka atau ada lecet-lecet, itu harus diperiksa ya, karena untuk menindaklanjuti secara segera biar tidak terjadi luka yang berlebihan. Nah selanjutnya adalah menggunakan alas kaki DM. Adapun alas kaki DM itu untuk orang yang misalnya bentuk kakinya sudah berubah, itu harus menggunakan bentuk alas kaki juga yang sama dengan bentuk kakinya sekarang gitu ya. Selanjutnya adalah menggunakan alas kaki yang pas dan nyaman dipakai. Jadi alas kakinya harus pas, tidak sempit, tidak longgar. Selanjutnya adalah meningkatkan kebersihan diri termasuk kaki. Jadi harus rutin cuci kaki. Walaupun di rumahnya beralas, rumahnya misal dekasarannya nggak kotor, tapi tetap harus cuci kaki ya. Nah selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana sih cara perawatan kaki. Adapun cara perawatan kakinya itu seperti berikut. Ada 11 cara perawatan kaki ya. Yang pertama adalah rutin mencuci kaki, yaitu cuci kaki setiap hari dengan bisa menggunakan sabun cair, mulai dari sela-sela jari kaki, serta perhatikan juga kebersihannya. Selanjutnya setelah mencuci kaki, kita harus mengeringkannya dengan handuk secara halus ya. Selanjutnya adalah selalu memeriksa kaki, yaitu periksa kaki kemungkinan adanya perubahan warna, misalnya pucat ataupun kemerahan. Bentuknya juga yaitu misalkan ada pecah atau lekuk, pada luka. Setelah itu suhunya juga apakah panas atau apakah dingin. Selanjutnya adalah selalu usahakan menggunakan body lotion atau hand body agar kakinya terlembab ya. Nah, selanjutnya adalah memotong kuku. Nah, dalam memotong kuku ini usahakan jangan sampai ke tepi-tepi sampai ke bagian itu, jangan pokoknya yang penting memotong panjang aja ya, jangan sampai terkena tepi-tepinya karena itu bisa menyebabkan kerampangan. Selanjutnya adalah menggunakan kaos kaki. Adapun dalam menggunakan kaos kaki ini harus berbahan rabun atau wool ya. Nah selanjutnya adalah menggunakan alas kaki yang pas, jangan terlalu longgar dan jangan terlalu sempit. Setelah itu hindari benda-benda tajam yang bisa melukai kaki, misalkan ada jarum ataupun paku-paku, itu dihindari ya. Selanjutnya adalah jangan berjalan menggunakan kaki telanjang. Seperti yang saya katakan tadi, harus menggunakan alas kaki ya. Nah selanjutnya adalah melakukan senam kaki DM. Senam kaki DM-nya sendiri ada beberapa tahap, nanti bisa dipelajari ya Mbak, Bu. Setelahnya adalah hindari luka sekecil apapun, karena orang dengan DM itu kalau sudah ada luka itu sulit sembuhnya atau bisa dikatakan penyembuhannya lama gitu ya. Setelah itu adalah yang perlu dihindari selama perawatan kaki. Adapun yang perlu dihindari selama perawatan kaki itu adalah jangan terlalu sering merendam kaki. Boleh mencuci kaki, tapi jangan merendam kaki terlalu sering. Selanjutnya adalah hindari penggunaan botol panas atau penghangat kaki dan listrik. Selanjutnya adalah hindari penggunaan pisau atau silet untuk memotong kuku atau saat menghilangkan kalus. Seperti memotong kuku tadi, jangan sampai ke tepi-tepi ya, jangan sampai terkena dagingnya. Nah, selanjutnya adalah hindari kaos kaki atau sepatu yang terlalu sempit. Nah itu kalau misal terlalu sempit itu bisa menyebabkan lekuk. Kalau misal terlalu
karena gesekan gitu ya. Selanjutnya adalah hindari rokok, yaitu jangan merokok. Kita sudah mengetahui kalau rokok itu banyak sekali kerugiannya dan sebaiknya adalah dihindari ya. Nah, itu merupakan ini akhir dari yang saya paparkan tadi. Apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya Mbak, jadi kan tadi hal yang harus dihindari kan nggak boleh merendam kaki terlalu lama. Iya. Nah itu kalau kita mau berenang bagaimana ya Mbak? Baik Mbak, untuk berenang itu boleh asal diperhatikan waktunya, karena berenang itu kan juga merupakan olahraga yang bagus untuk meningkatkan kesehatan kaki. Untuk lebih baiknya perhatikan waktunya. Semisal sudah merasa wah kalau pas ngerendam itu kan juga kalau terlalu lama bisa kayak keriput. Nah ya, pokoknya jangan sampai kakinya keriput ataupun seperti itu ya. Hindari, boleh berenang tapi asalkan menjalankan waktunya, perhatikan waktunya. Ada lagi? Pertanyaan Mbak, tadi kan yang bunion itu perubahan bentuk kaki ya? Iya. Nah itu untuk cara penyembuhannya ada nggak ya? Supaya kembali lurus seperti semula. Untuk penyembuhan pada kaki yang mengalami bunion, itu kan bunion kan perubahan struktur pada kaki. Misalkan ini kaki ya, ini ngincong ke kanan atau ke kiri, itu bisa menggunakan sepatu untuk khusus DM, itu bisa membantu memperbaiki strukturnya ya. Belinya gimana ya Mbak? Belinya itu bisa di ke alat kesehatan itu ada, atau biasanya ada pesan-pesan juga ke, biasanya dokter-dokter juga menyarankan untuk kemana-kemana itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada sih Mbak. Baik. Nah sekarang saya akan, tadi kan saya sudah mengabarkan beberapa materi. Juga di sini saya akan bertanya kepada Ibu dan Mbak ya tentang terkait materi yang sudah saya sampaikan. Jadi saya akan bertanya apa sih perawatan kaki itu? Monggo Ibu dan Mbak bisa menjawab salah satu. Monggo Bu, perawatan kaki itu apa nih? Ini ya Mbak, supaya menjaga kebersihan kakinya itu tetap bersih, lalu supaya kakinya itu terawat, tidak pecah-pecah, tidak kering. Selain itu, hal yang muncul terkait dengan kaki dengan pada bagian itu apa saja ya? Seingat saya tadi ada kepala, Ya, terus lepu, ya. terus ada infeksi sama cantongan. Ya. Cara perawatan kakinya sendiri itu seperti apa? Mungkin bisa dilap pakai air hangat, handuk, lalu menggunakan lotion, Iya. body lotion, menggunakan sepatu yang pas tidak menginjak benda tajam. Ya, mungkin itu Mbak. Oh ya. Baiklah, jadi di sini saya merangkum beberapa materi yang sudah saya katakan tadi. Jadi perawatan kaki itu merupakan perawatan yang dilakukan pada kaki untuk menjaga kebersihan dan terhindar dari kuman. Adapun perawatan kaki itu mulai dari mencuci kaki, terus mengelapnya dengan handuk, setelah itu memotong kuku secara rapi dan tidak sampai ke kulit-kulitnya, terus juga menghindari benda-benda tajam, memakai alas kaki yang pas, seperti itu ya Bu. Iya Mbak. Dari yang sudah saya sampaikan tadi dan Ibu sampaikan tadi, alhamdulillah semua Ibu paham dan Ibu dan Mbak paham ya yang saya sampaikan tadi. Nah untuk itu di sini saya akan memberikan leaflet atau brosur. Di sini ada beberapa materi sama yang saya sampaikan tadi. Semisal Ibu atau Mbaknya lupa tentang materinya bisa baca-baca ya. Terima kasih Mbak. Berhubung tadi semua sudah saya paparkan dan Mbak dan Ibu juga sudah mengerti ya tadi ya. Jadi di sini saya sampaikan terima kasih telah bisa menyempatkan waktunya untuk saya memberikan informasi-informasi dalam kasus ini. Terima kasih Bu ya. Mbak, maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih.
Mbak. Sama-sama, makasih Mbak Iya. infonya.